Oke, hari ini kita akan bahas lagi pada APK pinjol ilegal, yaitu sebanyak 951 aplikasi pinjol ilegal di tahun 2026 ini, ya, di kuartal 1. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang memburu aplikasi pinjol ilegal, silakan dengarkan dan perhatikan juga. Dan juga katanya OJK melakukan pemblokiran atau penghentian pada APK pinjol ilegal sebanyak 951 ya kalau nggak salah itu. Itu katanya dihentikan, itu katanya diblokir. Bener gak sih? Dan nama APK yang diblokir itu apa saja, dan kita akan bahas nih, bener gak sih OJK melakukan pemblokiran pada aplikasi pinjol ilegal ini? Karena yang gue lihat ini pinjol ilegal ya ini mirip dengan judul, dari secara strateginya, marketingnya, salesnya ini mirip dengan judul. Dan juga teman-teman nanti perhatikan, kita akan membuktikan nih bro, kita akan membuktikan bener gak sih ini si OJK melakukan pemblokiran. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tusinjol. Oke, kita akan membahas nih bro, yaitu daftar APK pinjol ilegal yang saat ini masih aktif, masih online, masih bisa diakses. Dan juga kemarin gue dapat beritanya di IG itu katanya OJK melakukan pemblokiran atau penghentian pada entitas ilegal atau pinjol ilegal di kuartal 1 2026. Artinya hitungan mundur ke belakang 3 bulan. Itu kuartal 1 bro. Ya, ini kan tahun 2026. Nah, bener gak sih? Dan kita akan membuktikan. Jangan-jangan OJK salah nih untuk melakukan pemblokiran. Takutnya begitu doang. Kalian bisa lihat sebelah kiri ataupun sebelah kanan, kita langsung saja membuka nih bro ya, membuka informasi-informasi yang sebenarnya itu seperti apa sih. Dan juga teman-teman di sini yang belum subscribe, silakan saja klik tombol subscribe, like-nya. Punya pertanyaan seputar Galbe Pinjol, silakan ketikkan dalam komentar. Dan juga teman-teman yang ingin mau join di dalam grup Telegram gua atau WA gua, silakan kirim pesan melalui email. Oke teman-teman, sudah nyalakan tombol loncengnya, sudah like, sudah subscribe. Kita lihat di sebelah kirinya. Oke, teman-teman, di sini kita ambil beritanya, yaitu di media sosial Instagram resmi milik OJK. Oke, kita ambil di sini, dan kemarin itu heboh banget karena OJK melakukan pemblokiran atau menghentikan aplikasi pinjol ilegal sebanyak 953 dari 1 Januari hingga 1 Maret 2026. Satgas Pasti telah berhasil menghentikan 951 entitas pinjol ilegal dan 2 penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan rakyat. Nah, ini teman-teman, dia katanya itu sudah melakukan pemblokiran pada aplikasi pinjol ilegal. Bener gak sih nih bro ya beritanya? Dan kita nanti akan kita kupas nih bro. Cuman kita akan baca dulu beritanya secara utuh nih, biar teman-teman paham nih, biar teman-teman ngerti nih. Lebih dari 585,4 M dana korban berhasil diblokir dan 169 miliar berhasil dikembalikan dari 19 rekening bank yang digunakan pelaku penipuan. Dengan langkah tegas ini, OJK bersama Satgas Pasti akan terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal di sektor keuangan. Nah, kita juga nggak tahu nih maksudnya praktik ilegal ini seperti apa nih bro. Cuman kan kalau di sini nggak ada dia membawa nama APK pinjolnya nih bro. Cuman di sini kalian bisa perhatikan 953 entitas ilegal dihentikan. Maksudnya apa nih? Entitas ilegal ini seperti apa sih bro? Apakah pinjol, judol, atau investasi atau gimana? Gue juga nggak ngerti juga nih bro ya. Ya cuman di sini pinjaman online di sini. Cuman kalau kita lihat di dalam kolom komentar para netizen, banyak yang berkomentar aplikasinya apa tuh ya kan? Aplikasinya apa tuh? Spill dong kayak gitu kan. Nah, kita akan membuktikan di dalam Play Store ya. Di dalam Play Store di sini ya teman-teman mungkin sudah ada yang punya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ya, aplikasi-aplikasi pinjol ilegal mungkin sudah ada yang punya atau sudah ada yang belum punya. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat di tampilan awal bahwa gue ini masih punya APK pinjol uang Indo. Uang Indo ini belum diblokir. Buktinya masih bisa diakses. Ya, buktinya masih bisa diakses loh. Ya, buktinya ini masih bisa diakses loh. Kalau kita cek di dalam Play Store, bener gak sih ini ada pinjol ilegal yang sudah diblokir? Contohnya kita cari pinjam pasti. Oke, pinjam pasti ini pinjol ilegal, tapi kok nggak diblokir sama OJK gitu loh.
Nah, kalau kita mencari kata kunci pinjaman online di Play Store itu banyak banget. Nah, ini pinjam pasti ilegal, pinjam plus ilegal. Terus apalagi di sini kita scroll aja, Dana Yuk ilegal, belum diblokir sama OJK. Ya, kredit kancil ilegal, belum diblokir ya. Pinjam plus, Dana Digital, Tunai Cakra, Kreditku, Dana Prima belum diblokir-blokirin ini sama OJK. Ayolah OJK ya. Pinjam, Uang Indo, Kopi Susu, Pinjam Kilat nih. Pinjam Kilat ini baru lagi nih bro. Ya, Pinjam Link. Ya, belum diblokir di Dana Pinjam. Mari Kaya, Dana Amanah, Lautan Tunai belum diblokir sama OJK nih bro. Aduh kacau. Ada kredit. Ya mudah-mudahan OJK melihat ini segera diblokir ya. Dana Cepat, Uang Link, Pinjam Kilat belum diblokir sama OJK nih bro yang ini. Akses Dana, Ayo Pinjam. Terus juga ada Cash Cerdas ya, Uang Mantap ya. Masih banyak yang lainnya bro. Ini pinjol-pinjol ilegal di dalam Play Store kok banyak banget gitu loh. Banyak banget belum diblokir. Nah ini juga nih Dana Kredi ya kan. Dana Kredi nih ya. Dana Kredi juga belum diblokir. Ini pinjol ilegal bro. Aduh ya Allah ya Karim. Kenapa OJK nggak blokir? Takutnya gini bro, takutnya yang gue khawatirkan adalah ketika OJK melakukan blokir, itu kan biasanya dia memblokirnya dari segi domain ya, domain pada aplikasi pinjol-pinjol. Dia melakukan blokir pada domain ataupun IP address dari pinjol ilegal. Itu sepengetahuan gue seperti itu sih ya bro. Cuman yang dikhawatirkan atau yang pernah gue lihat nih bro ya, berita-berita dari OJK, dia katanya melakukan blokir. Ternyata yang diblokir itu adalah satu, dia melakukan pemasaran. Jadi ketika ada akun yang melakukan pemasaran di media sosial, entah di Facebook, entah dimanapun, dia melakukan pemasaran atau mempromosikan APK pinjol ilegal, maka nanti postingannya itu masuk di dalam daftar list yang akan diblokir. Nah, yang kedua adalah pernah gue melihat OJK itu pernah memasukkan daftar website atau domain pada APK pinjol ilegal. Tapi setelah gua cek websitenya atau domainnya itu tidak sesuai dengan aplikasi yang berjalan. Jadi misalkan domain pada aplikasi Upinjam misalkan kayak maju.com. Ya kan? Nah, terus yang diblokir bukan kayak maju.com. Nah, ini yang pernah gue lihat seperti itu. Makanya cobalah, takutnya OJK ini dikadal-kadalin nih sama pinjol ilegal. Kenapa? Ini mirip dengan judol. Karena pinjol ilegal ini pinter. Dia biasanya untuk mengkelabui Satgas Pasti ataupun OJK. Cara mengkelabuinya dengan cara mereka banyak website, banyak domain, tetapi domain atau website yang benerannya itu tidak pernah ditampilkan. Artinya ketika OJK melakukan operasi, maka nantinya domain-domain yang fake-nya itu timbul, nanti akan diblokir. Jadi kayak mirip judol. Makanya banyak tuh waktu kemarin ada ya dugaan staf pegawai dari Kominfo ya dia membackingi judol. Karena yang diblokir bukan yang targetnya. Yang dikhawatirkan seperti itu. Takutnya OJK ini dikadal-kadalin sama pinjol ilegal. Karena lu cek saja dah bro, misalkan Pinjam Link, misalkan Pinjam Pasti, misalkan Uang Indo, lu buka dah websitenya di dalam Google, itu banyak sekali websitenya bro. Websitenya banyak banget itu bro. Nah takutnya dia salah blokir. Nah karena aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang ada di Play Store itu masih ada. Nah, coba teman-teman ketikkan dalam komentar, bener gak sih seperti itu kejadiannya? Nah juga, yang dimaksud entitas ilegal yang ada di dalam media sosial dari OJK, ini maksudnya apa nih? Entitas ilegal ini gue nggak ngerti nih. Entitas ilegal ini seperti apa sih? Apakah pinjol? Apakah investasi bodong gitu loh, ya? Atau apa gitu? Apakah cuma pinjol doang atau gabungan gitu loh? Cuman kalau kita bahas pinjol yang katanya mereka mengklaim bahwa 3 bulan
Di tahun 2026 ini dia berhasil melakukan penghentian atau blokir ya. Penghentian atau blokir gue nggak tahu juga deh. Coba teman-teman telaah deh. Dihentikan atau diblokir sama gak sih? Ya. Cuman dia bilangnya itu adalah dihentikan. Dari 953 kalau nggak salah tadi. Dihentikan entitasnya itu yang ilegal. Tapi kalau kita bicara pinjol, itu masih ada di Play Store. Tapi kalau masalah investasi bodong ya, gue nggak ikut campur urusan itu karena gue bahas pinjol di sini, bro. Nah, jadi di sini ketika ada berita dari OJK yang mengklaim dia berhasil menghentikan 953 entitas ilegal kalau nggak salah tadi ya. Ya kita jangan senang dulu. Kita jangan senang dulu, tapi lihat dulu faktanya. Bener gak sih yang diblokir ini pinjol yang saat ini melakukan sebar data? Contoh pinjam pasti uang Indo. Ayo teman-teman di sini yang sudah punya pinjol uang Indo, pinjam pasti, coba ketikkan dalam komentar. Kalian telat bayar, kalian punya itu gimana rasanya? Apakah kena sebar data atau gimana? Yang gua takutkan adalah dugaan gua, takutnya nih mereka dapat kue. Ini kan mirip dengan kasus judol, bro. Mirip ini. Ya, misalkan pinjam pasti. Nah, pinjam pasti ini punya website ada banyak. Ada 5 misalkan. Nah, website yang aslinya yang untuk melakukan online pada aplikasinya ini diumpetkan. Ya, diumpetin. Nah, jadinya OJK memblokir website-website uang Indo atau pinjam pasti yang terlihat di dalam Google. Ini dikhawatirkan seperti itu. Ya, tapi saran gue adalah ke depannya OJK kalau benar-benar untuk menghentikan atau memblokir pada aplikasi pinjol ilegal, coba lakukan dengan cara manual. Atau bisa ambil laporan-laporan dari masyarakat ketika masyarakat ini kena pinjol. Ini saran-saran gue. Kalau melakukan pengecekan secara manual, coba bisa cek telusuri di dalam Google Play Store. Misalkan uang Indo ini dibongkar aplikasinya, diinvestigasi. Ini APK-nya memiliki IP dan domainnya itu apa? Nah, itu yang diblokir. Nah, laporan-laporan dari masyarakat coba dikembangkan. Dikembangkan dia punya aplikasinya apa? Ditelusuri. Ada gak sih di Play Store? Apakah korban ini dia mendapatkan aplikasi pinjol ilegal melalui link tautan download atau melalui toko aplikasi yaitu Google Play Store? Dan gak hanya di Play Store aja, bro, bahkan di iPhone ataupun di iOS atau di App Store itu banyak banget aplikasi pinjol ilegal. Karena apa? Gue juga pengguna iPhone dan gue sering ngecek. Itu banyak aplikasi-aplikasi pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Tapi kalau gue sendiri berita-berita yang seperti ini ya gue juga seneng juga gitu loh. Tetapi yang dikhawatirkannya itu salah obat doang nih, bro. Salah, yang dihentikannya salah. Atau beritanya ini hanya untuk ya berita-berita investasi bodong, bukan pinjol. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video kali ini OJK melihat, coba lakukan pengecekan ulang. Bener gak sih ini aplikasi yang mereka blokir bener-bener terblokir? Atau salah yang diblokir? Atau salah website? Atau salah IP? Atau salah domain yang diblokir? Tetapi OJK ataupun pemerintah mereka juga pernah bilang kesulitan untuk menghentikan pinjol ilegal karena dikarenakan faktornya mereka pinjol ilegal ini servernya ada di luar negeri. Nah, artinya tidak semua pemerintah itu bisa loh membasmi pinjol-pinjol ilegal. Nah, adanya gua datang di media sosial, adanya gua datang di YouTube di sini untuk memberikan edukasi, untuk melakukan pencegahan agar teman-teman tidak kena korban dari APK pinjol ilegal. Karena apa? Nggak mungkin juga pemerintah itu sanggup untuk benar-benar membasmi APK pinjol ilegal. Tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Caranya gimana? Ya seperti ini, gue berikan edukasi kepada teman-teman agar teman-teman tidak kena yang namanya APK pinjol ilegal, agar teman-teman tidak kejerat dalam APK pinjol ilegal, agar teman-teman tidak kena ketipu dengan APK pinjol ilegal. Tapi saran gue dengan OJK, coba lakukan pendalaman lagi, di cross check bener gak sih ini yang diblokir domain atau IP-nya atau websitenya bener-bener dari APK yang ada di HP. Bener gak sih itu? Dan juga teman-teman di sini
Gue kasih info juga, kalau Anda punya APK pinjol ilegal, kalian jangan takut, kalian jangan khawatir. Kalau Anda sudah terlanjur memiliki APK pinjol ilegal, salah satu jalannya adalah uangnya jangan kalian kembalikan. Yang kedua, Anda galbaikan. Yang ketiga, Anda siap-siap kena sebar data. Kalau Anda tidak terima atas penyebaran data tersebut, Anda bisa laporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu datang ke Polres untuk melakukan pelaporan dugaan pencemaran nama baik atau sebar data. Nah, lebih baik Anda galbaikan. Jangan takut kena sebar data. Kalau Anda bayar pinjol ilegal, maka nantinya Anda terus-terusan diperes. Nah, setelah itu teman-teman pasti bakal kena sebar data. Dan juga APK pinjol ilegal tidak memiliki field collection ataupun desa lapangan. Pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK. Dan juga mereka tidak mampu dan tidak bisa memblacklist nama Anda di dalam slik OJK. Dan yang selanjutnya adalah bagi teman-teman, kalau Anda sudah terlanjur memiliki APK pinjol ilegal, segera uninstall. Uninstall dan bersihkan dan hapus semua jejak digital Anda. Cukup Anda uninstall aja. Kedepannya, kalau Anda terus-terusan diteror via WhatsApp, via email, segala macam, kalian bisa blokir nomor peneror tersebut. Kalau dia spam di email, kalian blokir saja. Kalau dia telepon atau kirim pesan melalui WhatsApp Anda, kalian blokir saja. Dan juga di sini kita ada solusinya untuk mengatasi APK pinjol ilegal dengan cara yaitu tiban data. Cara tiban data gue sudah siapkan tutorialnya di dalam channel YouTube gue. Dan juga di sini kalau teman-teman mau join di dalam grup Telegram gue secara gratis. Telegram gue kalian mau join secara gratis kecuali di dalam grup WA VIP. Kalau di dalam grup WA VIP beda lagi, itu ada tarifnya. Jadi kalau teman-teman mau yang gratisan, bisa tonton video gue dari awal sampai akhir, tergantung sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan juga teman-teman, cara joinnya gimana? Cara joinnya adalah teman-teman bisa kirim pesan melalui email. Email gue ada di dalam deskripsi channel YouTube gue. Kalian bisa kirim saja di sana. Dan teman-teman juga di sini dan juga teman-teman di sini memiliki pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung kirim pesan melalui email. Dan juga teman-teman di sini ingin mendapatkan solusi tentang pinjaman online, silakan aja ketikkan dalam komentar. Mungkin gak lama-lama, mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.